ini kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik tetap tenang ya. Dan sebelumnya, mari kita mengambil saat teduh sejenak supaya kita tetap fokus beribadah kepada Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 13, bait yang pertama dan kedua, kita masuk rumahnya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam bagimu juga. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga di pagi ini, di hari yang dikuduskan ini, kita boleh beribadah bersama-sama walaupun ibadah itu kita lakukan di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, selama seminggu lamanya Tuhan telah menuntun dan menyertai kita melakukan segala sesuatu, baik itu belajar, bermain, membantu orang tua di rumah. Kita ketahui bersama adik-adik, saat ini seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Tetapi kita tetap bersyukur dan bersukacita karena Tuhan masih menuntun dan menyertai kita sampai saat ini. Kita rasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan adik-adik dan kakak saat ini. Untuk itu, mari kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sengaja atau tidak sengaja, kita pasti telah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Kita menyakiti hati mama, hati papa, kakak, adik, bahkan teman-teman kita. Dan juga kita menyakiti hati Tuhan. Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengaku segala dosa-dosa kita. Adik-adik, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Tuhanku, sungguh
adik-adik kita baca bersama-sama dari Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Mari adik-adik kita menyanyikan kidung pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 130 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami akan mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami supaya firman-Mu ini senantiasa menjadi pedoman, bahkan penuntun dalam kehidupan kami. Berkati kakak pemimpin juga yang akan bercerita Tuhan, kiranya hanya suara-Mu Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Yesus, di dalam kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam kehidupan manusia, tentunya kita pernah merasa yang namanya ketakutan. Ketika kita merasa takut, tentunya ada hal-hal yang terjadi dalam diri kita maupun kehidupan kita. Entah itu melalui tutur kata kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita. Sepertinya kita merasa ada kesalahan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita terhadap sesama kita ataupun orang lain. Terkadang kita sebagai manusia sangat sulit untuk mengampuni dan mau menerima kesalahan yang kita perbuat. Cerita minggu lalu menceritakan Adam dan Hawa telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka sadar apa yang telah terjadi pada dirinya. Ada yang salah pada diri mereka. Mereka telanjang. Mereka tidak memakai baju. Mereka merasa malu dan mereka mengambil daun pohon ara yang digunakan dan dibuat menjadi cawan. Itulah efek pertama pelanggaran manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apakah sampai di situ? Ketika mereka sudah
memakai cawat yang diambilnya dari daun pohon ara? Oh tidak adik-adik, masalah yang sesungguhnya baru datang. Bumi bergetar. Itulah suara langkah Tuhan Allah. Ketika Adam dan Hawa mendengar suara bunyi langkah Tuhan Allah, apa yang mereka lakukan? Bersembunyilah mereka di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil mereka dan berfirman, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Aku telanjang dan aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberiku buah pohon yang engkau larang untuk dimakan." Lalu firman Tuhan kepada perempuan itu, "Apa yang telah engkau perbuat itu?" Jawab perempuan itu, "Ular yang telah memperdaya aku sehingga aku makan." Adik-adik, rasa bersalah, keadaan akan dosa membuat Adam dan Hawa menghindar dari Allah. Hubungan keakraban manusia dan Tuhan Allah terputus, di mana ketika Tuhan Allah memanggil, mencari Adam dan Hawa, mereka bersembunyi di Taman Eden. Adik-adik, di sini kita melihat Tuhan Allah tahu bahwa apa yang telah dilakukan Adam dan Hawa adalah dosa. Tetapi Tuhan Allah masih mau mencari, masih mau memanggil mereka, yang artinya kita adalah milik Tuhan. Adik-adik, ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, suasana yang mereka rasakan adalah suasana yang damai, sejahtera, nyaman, merasa senang, dan akhirnya ketika mereka melakukan dosa, apa yang terjadi? Semuanya itu berubah menjadi ketakutan. Bahkan mereka ketika melakukan kesalahan, mereka saling melemparkan kesalahan mereka. Adik-adik, apa akibat dosa dari Adam dan Hawa? Yang pertama, merasa malu. Yang kedua, merasa bersalah. Dan yang ketiga, merasa takut dan melemparkan kesalahan. Adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, janganlah kesalahan itu
dilemparkan kepada orang lain, baik itu kepada orang tua, papa, mama kita, saudara-saudara kita, adik, kakak, teman-teman, keluarga kita, bahkan orang lain di sekeliling kita. Ketika kita saling menyalahkan, siapakah yang akan menuai dalam hal ini? Tak lain dan tak bukan adalah si iblis. Adik-adik, yang perlu kita ketahui bersama adalah Tuhan membutuhkan pengakuan yang jujur ketika kita selaku manusia melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, putuskan mata rantai dosa dalam kehidupan kita. Datanglah dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan kita mau mengakui dosa kita, kesalahan kita, dan kita minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini yang akan kita baca bersama-sama dari Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca pada saat ini, kita boleh mengerti, memahami, sehingga firman Tuhan ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi adik-adik, kakak, dan kita sekalian. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 50, bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1 yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya."
kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan kembali ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati seluruh anak sekolah minggu. Terima kasih ibadah yang boleh dilakukan walaupun di rumah masing-masing. Kami percaya anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap ceria, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan senantiasa memberkati juga akan guru-guru sekolah minggu seklasis Pulau Jawa di dalam upaya melayani anak-anak sekolah minggu melalui pelayanan-pelayanan video. Tuhan juga senantiasa memberkati. Kami juga berdoa untuk para orang tua anak-anak, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk terus membimbing, menemani anak-anak sekolah minggu di dalam segala karya, baik dalam ibadah maupun di dalam pendidikan. Berkati juga orang tua, anak-anak sekolah minggu di dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuntunanmu juga senantiasa menyertai akan seluruh anak-anak di dalam pertumbuhan, dalam permainan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Tuhan, Engkau pun juga memberkati akan keberadaan dari seluruh pengurus SMGT di jemaat, di klasis, bahkan sampai ke pusat, sehingga senantiasa memuliakan Tuhan. Terus melakukan tugas mendidik anak-anak di dalam iman. Kami percaya semua itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah wabah COVID-19 pada saatnya berlalu. Dan berikanlah senantiasa semangat bagi seluruh umat Tuhan, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu, untuk senantiasa dengar-dengaran di dalam melakukan karya kehidupan, termasuk dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Bapa Surgawi, inilah segala keberadaan diri kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 131 ayat yang ketiga. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan dan juga kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyikan PKJ 180 bait yang pertama, kasih Tuhan mengiringi. Melindungimu
kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Adik-adik tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu.